ditegur dan menegur. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan 29. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta padaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setidaknya ada 70 orang pengacara pro bono atau pengacara tanpa bayaran bergabung untuk membela seorang pemuda salah tangkap atas kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun yang lalu. Peristiwa salah tangkap tersebut menggugah rasa keadilan sehingga para pengacara tersebut berani tampil untuk membela keadilan. Pengadilan menerima dalil pembelaan dan meminta polisi membebaskan pemuda tersebut. Tentu peristiwa ini merupakan teguran bagi kepolisian. Hal ini sama seperti Yohanes ketika melihat kesalahan yang dibuat oleh Herodes. Ia dengan berani menegur Herodes yang adalah seorang raja. Yang ditegur adalah Herodes, namun istrinya Herodias yang menaruh dendam. Kala teringat akan teguran Yohanes, seketika hati Herodias dikuasai rasa marah dan nafsu membalas. Hidupnya sangat tidak nyaman. Lalu ketika
ada kesempatan, tak segan ia meminta diberikan kepala Yohanes di atas talang. Tindakan menegur biasanya menimbulkan rasa tidak nyaman, marah, dan agresif. Oleh sebab itu, jika kita ada di posisi penegur, hendaknya dapat disampaikan secara lembut dan berhati-hati. Yohanes sudah bertindak berani dan benar dengan menegur Herodes secara empat mata. Walau demikian, tetap ada resiko. Ia memang wafat secara tragis, namun gereja memperingati kematiannya pada hari ini untuk mengingatkan kita agar juga berani mengambil sikap dan menegur pihak-pihak yang salah. Pernah dalam satu masa kehidupan, saya mengalami masa apes, masalah dan kejadian yang tidak menguntungkan datang silih berganti dan tidak pernah berhenti. Hingga suatu waktu saya disadarkan bahwa semua kejadian yang saya alami itu adalah teguran dari Tuhan. Pasti ada tingkah laku saya yang tidak berkenan dan jauh dari ajarannya. Tuhan menggunakan berbagai sarana untuk menyampaikan pesan kepada kita, melalui orang lain, melalui mimpi, atau kadang melalui peristiwa kecil dalam keseharian kita. Jika kita ditegur oleh orang lain, seharusnya kita bersyukur dan bisa menerima dengan baik, supaya kita terhindar dari akibat perbuatan kita yang tidak baik. Lebih baik mana? Menerima teguran atau langsung hukuman? Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, peliharalah suara hati kami agar berani menegur dengan baik. Juga buka hati kami agar saat kami menerima teguran secara positif, kami sanggup introspeksi diri.